Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 4 Mei, judul renungan kita, Penglihatan Pertama. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Harmoni-harmoni itu masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Pertama-tama, mereka percaya pada semua kehebohan tentang kedatangan yang kedua. Kemudian mereka mulai percaya bahwa jiwa itu tidak abadi. Apa selanjutnya? Sudah cukup buruk mereka mempercayai hal-hal yang aneh seperti itu, tetapi lebih buruk lagi, mereka terus membicarakannya. Jika mereka hanya menyimpannya untuk diri mereka sendiri, itu tidak masalah. Tetapi mereka mengganggu gereja. Jadi, mereka dipecat. Hari itu adalah hari yang menyakitkan, tetapi mereka bukanlah satu-satunya. Dan seperti yang telah Yesus jelaskan pada para muridnya, mereka dapat berbahagia mengikut Tuhan meskipun orang lain membenci mereka karenanya. Mereka begitu bersemangat untuk menghitung mundur hari-hari sehingga sukacita mereka hanya dibayangi oleh ketakutan terhadap mereka yang menolak untuk diperingatkan, bukan ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Tetapi kemudian hari besar itu datang dan berlalu. Nyonya White kemudian menulis, kekecewaan yang pahit menimpa kawanan kecil yang imannya begitu kuat dan pengharapannya begitu tinggi. Tetapi kami terkejut karena kami merasa begitu bebas di dalam Tuhan dan begitu kuat ditopang oleh kekuatan dan kasih karunia-Nya. Hal itu karena Tuhan masih memiliki lebih banyak kebenaran untuk dicurahkan kepada segelintir orang yang setia kepadanya. Mereka mulai menyadari kebenaran dari awal penghakiman investigasi. Namun, sulit untuk tetap tidak tergerak ketika ada cemoohan dan ejekan di setiap sisi. Belum lagi perusakan dan kekerasan di beberapa tempat. Kemudian, datanglah penglihatan pertama yang dikirimkan kepada Ellen Harmon. Dia berada di suatu tempat menjelang ulang tahunnya yang ke-17, berdoa bersama 4 wanita lainnya, ketika dia sepertinya meninggalkan ruangan dan dibawa langsung ke surga itu sendiri. Ia melihat kawanan kecil sedang menaiki jalan yang curam oleh cahaya Yesus. Ia melihat kedatangan Yesus dan surga dengan segala sukacitanya. Ia melihat pohon kehidupan dan tahta serta jalan-jalan keemasan. Ketika dia keluar dari sana, bumi tampak gelap dan asing. Tetapi yang paling penting adalah bahwa orang-orang percaya menerima hal ini sebagai hadiah yang menghibur langsung dari Allah. Maka kawanan kecil itu pun terhibur. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Yesus yang masih memimpin kawanan kecil seperti gembala, teruslah pancarkan cahayamu di sekeliling kami. Tunjukkanlah kami jalan-Mu, selangkah demi selangkah, dan ingatkanlah kami untuk saling berpegangan tangan dan saling menguatkan. Datanglah segera.